Oke, jadi hari ini ceritanya gimana ya? Kan lagi libur nih karena emang sekarang virus corona lagi bisa dibilang melanda hampir seluruh dunia termasuk negara gue Indonesia. Jadi gue nggak ngapa-ngapain di rumah selama 2 minggu. Makanya ya gue mau nyoba buat ngisi YouTube gue sih. Soalnya di YouTube gue nggak ada video apa-apa. Oke, balik lagi. Jadi tadi apa nyampe mana, nyampe virus corona, dan ya gue cuma bisa berdoa gitu buat semuanya, dan udahlah korbannya cukup sampai di sini aja karena emang itu udah kayak nggak tahu, udah kayak kita nggak bisa kemana-mana gitu. Makanya gue berharap dan buat seluruh manusia di dunia ini, maksudnya buat seluruh orang yang ada di Indonesia khususnya, semoga virusnya cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan maaf kalau misalkan agak sedikit ribut karena di samping rumah ada yang lagi bikin lemari buat seserahan. Oke, jadi ya sebenarnya baru semalam sih gue kepikiran kayak pas gue sebelum tidur tuh ya, gak tau kenapa gue kayak keinget teman-teman gue waktu waktu gue pertama kali masuk pendidikan sekolah, dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Kebetulan gue nggak SMA sih, tapi SMK, dan masuk perguruan tinggi terus sampai kerja. Nah gue tuh kayak keinget muka-muka temen gue gitu pas waktu dulu pas kecil. Nah jadi berhubung karena gue inget teman-teman gue pas sebelum gue tidur itu, gue berencana kayak bikin kayak nggak tau, gue sih cuma pengen cerita aja sih kayak momen-momen dulu pas gue dari TK, SD, SMP, SMA, ya sampai pokoknya sampai sekarang. Gue pengen ceritain momen-momen ya mungkin lucu, dan ada juga momennya sedikit nggak enak juga bakal gue ceritain. Jadi gue start dari TK dulu deh, TK dulu karena gue kan TK dulu nggak langsung SD. Gue tuh TK tuh pindah kalau nggak salah 2 kali. Pertama di TK yang TKA, ya pokoknya TKA, gue nggak bisa nyebutin nama TK-nya, terus TKB gitu kan. Nah kebetulan kepala sekolah dari 2 TK ini kenalannya dari orang tua gue, jadi makanya gue pindah-pindah kayak gini. Tapi sebenarnya kenapa gue pindah, karena di TKA dulu, di TK pertama kali gue masuk TK, gue tuh punya satu lah pasti punya teman sebangku. Dan teman sebangkunya itu gue nggak tahu kenapa dia itu nakal banget itu gimana ya, dia tuh suka nyubit nyubit gue gitu. Nyubitnya tuh bukan karena nyubit gemas gitu kayak nyubit pipi enggak, tapi itu nyubit yang bikin sakit banget, sumpah gak bohong. No, 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 no. Makanya gue di situ gue nggak pernah berangkat ke TK kalau misalkan orang tua gue, kalau misalkan ibu gue nggak nganterin gue waktu itu. Jadi makanya gue kayak agak nggak betah karena emang gue nggak tahu kenapa itu teman sebangku gue suka nyubit tanpa alasan. Dan sekarang gue nggak tahu orangnya di mana. Gak tau, kayaknya mah mungkin ikut suaminya, udah nikah, ikut suaminya ke Jakarta atau kemana, gue juga nggak tahu. Cuma yang jelas gue nggak pernah tahu kabar dia dari pas gue SD juga gue nggak tahu. Baca. Terus gue pindah ke TK yang setelah itu, dan di TK setelah itu ya gue bisa dibilang bisa menemukan kehidupan yang lebih baik lagi daripada TK yang sebelumnya, karena emang ya gue udah kenal, maksudnya bukan udah kenal lah ya, rata-rata orang-orang yang di situ teman-teman gue nya udah kenal gitu, udah kenal sama gue, dan gue juga udah kenal gitu. Mungkin teman-teman cowoknya aja yang gue belum kenal. Nah di TK itu ya bisa dibilang ya aku sebenarnya dari dulu ya orangnya pemalu, sumpah pemalu banget, seriusan ini nggak bohong ya. Karena aku tuh saudara-saudaraku tuh banyak kan tuh cowok gitu, bukan nggak ada yang cewek, cuman ceweknya tuh kalau ada cewek juga bisa dibilang kayak adik aku gitu tuh usianya. Makanya kayak aku bukan nggak terlalu nyambung, tapi aku nggak enak membawa topik pembicaraan sama mereka ke kehidupan gue yang di usia gue yang kayak gini kan, pasti nggak nyambung banget. Nah terusnya pas abis TK ya of course ya ke SD kan, sekolah dasar. Dan kebetulan di sekolah dasar gue juga jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah gue. Nah di sekolah dasar sebenarnya banyak banget momen-momen yang ya gila sih, kayaknya gokil banget. Soalnya kan masa-masa SD itu masa-masa bermain yang paling 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 bisa dibilang menyenangkan banget gitu, karena kita udah kayak maksudnya kita masih bergerak aktif gitu kalau SD. Tapi
Tapi di SD juga masa pembulian yang paling keras, tapi sebenarnya bukan gue sih yang dibully. Cuman gue tuh kalau dibully tuh sebenarnya enggak sambil kayak mock gitu, kayak ngejek gitu, enggak, tapi kayak kayak karena gue ngomong R-nya enggak terlalu apa ya, enggak terlalu jelas, makanya mereka itu kalau misalkan ngejek aku tuh kayak misalkan mit coba bilang kayak modelan permen gitu ya, gue bilang permen tapi nanti gue diketawain, tapi gue juga ikut ketawa gitu. Pembulian gue sih sejauh itu kayak gitu. Hello, motherfucker. Tapi yang lainnya juga kadang lu pasti ngerasain pas SD, terus teman-teman cowok lu pada apa ya, bukain rok lu gitu, terus kadang mereka juga kayak bawa apa ya, mereka tuh cowok-cowok ya atau cewek-cewek juga sih campur, kita itu pada bawa kaca di kelas, terus kacanya itu kita taruh di atas sepatu dan kita itu pura-pura jalan, padahal nanti si kaki kita itu yang ada kacanya itu kita bukan kita taruh sih ya, kita letakin di bawah roknya cewek, jadi kita bisa ngelihat dalemannya dari kaca itu. Lo pasti ngalamin kayak gitu banget. Supaya itu bohong gak ya kalau lo nggak ngalamin kayak gitu. Terus ya apa lagi ya, ya permainan SD yang kita lakuin itu, yang gue lakuin sama temen-temen gue itu bener-bener bisa dibilang nggak pernah gue lupain ya, karena emang berkesan banget gitu. Karena dulu juga gue pas SD juga gue pemalu, pokoknya gue tuh dari SD, dari TK, SD, SMP bisa dibilang pemalu banget, sumpah gak bohong. Nah terus ada lagi nih satu momen yang gue inget banget, itu bisa dibilang momen yang menakutkan banget sih ya pas SD. Jadi dulu itu sekitar ya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kelas kan ada dua tuh, kayak kelas 1 A, B, terus kelas 2 A, B gitu ya. Nah kebetulan dari kelas 1 sampai kelas 4 kalau nggak salah ya, gue ngerasa kelasnya angkatan aku tuh kelas A sama kelas B itu kayak bukannya berantem tapi kayak kurang nyatu gitu, kita nggak pernah main bareng. Nah kebetulan kayak pas sekitar kelas 5 ya, kelas 5 nggak tau kelas 6 lah, gue lupa. Kita itu kayak nggak tau lah, kayak misalkan kayak bukan klop banget sih ya, kita agak sedikit main sama kelas B, soalnya aku kelas A kan. Nah ya soalnya kata orang-orang juga kan, maksudnya masa-masa sekolah paling enak itu masa-masa di saat di akhir apa ya, di akhir semester gitu, atau ya di kelas yang paling tinggi, kayak misalkan kelas 1 ya kelas 6 yang paling indah gitu, SMP ya kelas 3, SMK juga kelas 3 yang paling indah. Dan emang iya sih sejauh ini yang gue rasain emang kayak gitu, maksudnya kekeluargaannya, kekompakannya itu kerasa banget di pas akhir-akhir sebelum lulus gitu. Nah balik lagi ke SD yang tadi, gue tuh main sama temen-temen gue gitu, tapi sama anak-anak kelas B juga. Dan gak tau kenapa kita tuh cewek-cewek tapi mainnya tumpuk-tumpukan gitu, misalkan pada lari, terus apa sih namanya, gak tau yang pertamanya, bukan pertamanya tapi pokoknya orang pertama tiduran terus ditumpuk itu bisa dibilang korbannya gitu. Nah pada saat itu kita tuh ada berapa orang ya, kayaknya mah lebih dari 8 orang deh, aku masih ingat banget. Kita tuh main kayak ya di atas rumput gitu, kayak taman sih, tapi sebenarnya bukan taman karena emang lapangannya emang dari rumput kan dulu gitu. Nah kita main tumpuk-tumpukan, terus temen aku yang dari aku, maksudnya temen gue yang dari kelas B ada di posisi paling bawah, dan gue tuh bisa dibilang posisi paling atas, dan temen-temennya gue tuh ya ada yang tinggi, ada yang gede gitu lah. Nah terus tumpuk-tumpuk gitu, dia nangis yang paling bawah. Dia nangis karena emang tangannya dia tuh kayak mungkin keciklek gitu, salah urat atau gimana, tapi beneran gue takut banget di situ kalau tangannya dia patah, sampai orang tuanya nyamper dong besoknya kalau nggak salah tuh ya. Terus intinya mah ya kita dibilangin, itu tuh momen yang paling nakutin banget kalau kita main sama orang tapi orangnya ngadu gitu ke orang tuanya. Dan ada lagi nih pengalaman SD yang nggak pernah gue lupain, karena gimana ya, gue tuh bisa dibilang pinter waktu SD. Waktu SD sekarang sudah terkontaminasi sama hal-hal yang ya kayak gitu lah kayak ya, tapi nggak hal-hal yang negatif sih, enggak. Maksudnya kalau SD tuh nggak suka main gitu ya, itu masih di dalam rumah, dan gue tuh selalu belajar deh. Pokoknya gue ngerasain masa-masa rajin gue pas selama menempuh pendidikan itu pas SD udah gitu. Gue nggak pernah nyontek, gue nggak pernah melanggar peraturan. Nah intinya mah peraturan, bukan peraturan ya, peraturan gitu. Nah itu kayak gitu, sampai kalau misalkan setiap pelajaran olahraga itu temen-temen tuh maunya gengnya sama aku gitu, padahal aku nggak tahu di olahraga, aku nggak tahu bagus atau enggak. Nah, tapi saudara aku tuh ya di olahraga bagus banget, larinya kenceng banget, gila gak tahu. Ya kan kayak gitu kan. Nah jadi setiap olahraga itu kita tuh kayak kubu-kubuan gitu, dan pasti berantem ujung-ujungnya. Setiap pelajaran olahraga berantem karena
gue nggak mau sama orang ini, gue nggak mau sama orang ini, selalu kayak gitu. Tapi akhirnya mah ya nyatu lagi kayak gitu. Terus apa lagi ya, momen SD itu sebenarnya banyak ya, cuman yang paling gue inget sih emang Kak, pembuliannya gitu. Pembulian ke teman-teman gue ya, maksudnya kalau ke gue nggak sampai kayak gue inget gitu, tapi maksudnya tuh gue ngeliat temen gue dibully gitu kan, jadi gue inget banget. Terus yang paling parah itu ya itu sih, bukan parah sih, jadi lucu gitu ya, kayak buka-bukain rok sampai celana dalamnya kelihatan. Tapi karena gue kebetulan waktu itu saudara gue juga cewek kan, dan dia tuh kayak tomboy banget gitu, makanya kalau gue diapa-apain dia yang lindungin gue. Aduh, susah banget sumpah ya, beneran kayak gitu. Terus apa sih namanya ya, kalau gue sih kalau misalkan dibuka roknya juga karena gue pakai apa ya, pakai short gitu tuh ya, kayak ya celana ketat gitu ya, dulu mah bahasanya kayak gitu lah. Iya, jadi ya gue ya nggak gimana gimana, cuman kalau misalkan kebetulan gue kan juga nggak punya short banyak waktu itu, so kebetulan gue nggak pakai short, gue kayak ketar ketil gitu. Tapi ya tenang aja lah, ada saudara gue. Ya kayaknya mah itu dulu kali ya, maksudnya gue cerita pengalaman gue dari SD, bukan SD, dari TK sampai SD dulu ya. SMP, SMK sama kuliah, wah itu lebih seru lagi. Nanti deh gue cerita di video selanjutnya. Bye.